Perkenalkan nama saya Yembani dengan NIM 2529061010. Saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang. Yang pertama, pengertian peluang. Peluang adalah cabang matematika memberikan kerangka kerja numerik yang sistem logis untuk mengukur dan menganalisis ketidak tersebut. Ia adalah alat untuk menjawab pertanyaan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Secara sederhana, peluang adalah ukuran atau nilai yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Pengertian distribusi peluang. Distribusi peluang adalah tabel, grafik, atau rumus yang memberikan nilai peluang dari sebuah pengubah acak. Berdasarkan karakteristik peubah acaknya, distribusi peluang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu distribusi peluang distrik dan distribusi peluang kontinu. Yang kedua, dari hasil yang mungkin muncul adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga distribusi peluang dapat dimaknai juga sebagai sebuah daftar atau aturan yang memberitahu kita seberapa besar kemungkinan atau peluang setiap hasil yang akan muncul. Contoh untuk dadu yang adil atau fair, setiap angka memiliki peluang yang sama yaitu 1 sampai 6. Dapat juga dimaknai sebagai gambaran atau daftar dari semua kemungkinan hasil atau percobaan beserta peluang terjadi masing-masing hal tersebut. Adapun jenis-jenis distribusi peluang ada dua. Yang pertama yaitu distribusi peluang distrik, di mana distribusi peluang distrik ini adalah distribusi peluang di mana semesta peubah acaknya dapat dihitung atau berhingga. Macam-macam distribusi peluang distrik ada 6. Yang pertama distribusi binominal, yang kedua distribusi binominal negatif, yang ketiga distribusi multinominal, yang keempat distribusi geometrik, kelima di distribusi geometrik, dan yang terakhir yaitu distribusi Poisson. Yang kedua, distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu ini adalah distribusi peluang di mana semesta peubah acaknya tak terhingga jumlahnya. Macam-macam distribusi peluang kontinu ada 4, yaitu normal, gamma, dan eksponensial, serta distribusi change square. Kita ke distribusi bional. Distribusi bional itu adalah alat statistik yang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan semacam ini. Ini adalah distribusi peluang yang menghitung probabilitas dari sejumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang tepat, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua hasil yang mungkin atau peluang keberhasilan selama yang sama. Di samping ini adalah distribusi kontinu. Yang kedua yaitu distribusi normal. Distribusi normal ini merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan, di mana distribusi normal ini merupakan distribusi dari kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu, misalnya tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, serta hasil ujian dan sebagainya. Bisa kita lihat di samping kiri ada gambar distribusi normal. Seperti ini gambarnya. Nah, distribusi normal ini merupakan distribusi simetrik berbentuk genta dan kontinu serta fungsi frekuensi. Adapun rumusnya sebagai berikut. Di mana rumusnya ini memiliki fungsi kepadatan variabel random X dengan rata-rata U dan variasi yaitu F sama F dalam kurung X sama dengan rho kali N dengan fungsi di atas juga dinamakan fungsi kepekatan normal atau normal density atau fungsional. Perumusan di atas, distri normal tergantung pada dua parameter yaitu rata-rata UX.
dengan variasi rho 2 kali 2x. Dengan kata lain, distribusi normal umumnya merupakan sekeluarga kurva yang berparameter dua buah dan agar kita memperoleh suatu gambaran tentang distribusi normal yang khusus. Kedua parameter di atas harus diberi harga yang tertentu pula. Alhasil, fungsi kepekaan normal dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus dari fungsi kepadatan normal, di mana F dalam kurung X sama dengan 1/ρx kuadrat 2 ohm dikali dengan dikurang dalam kurung 1/2 rho kuadrat dikali X balas kurung dalam dikalikan dalam kurung X sama dengan U dan X dalam pangkat kuadrat 2. Dengan keterangan bahwa ohm ini adalah standar deviasi atau simpangan baku, sedangkan U ini adalah mean atau rata-rata, dan E adalah konstanta bilangan Euler, X adalah nilai variabel dari acak. Konstribusi distribusional ini jika bisa juga dilambangkan dengan koin. Jika sebuah koin dilempar 5 kali, maka peluang mendapatkan tepat 3 sisi atas dapat dihitung menggunakan di distribusi bional. Eh, Contoh grafik distribusional berbentuk lonceng jika jumlahnya bercobaan cukup besar. Ini adalah contoh dari distribusi bional. Manfaat mempelajari distribusi peluang yang pertama, manfaat pada kehidupan sehari-hari di mana mengambil keputusan yang lebih baik. Kedua, memahami informasi dan berita. Yang ketiga, menilai risiko dalam keuangan dan investasi. Yang keempat, dalam permainan dan hobi. Dan untuk manfaat dalam dunia akademik dan ilmu pengetahuan, ini bermanfaat bagi ilmu statistik dan mendukung penelitian serta eksperimen. Manfaatnya yang berikutnya itu sebagai pondasi untuk teknologi di masa depan. Adapun peranan memahami distribusi peluang dalam mempelajari statistik yaitu sebagai bahasa dasar untuk mendeskripsikan data dan ketidakpastian di mana distribusi peluang ini sebagai model matematis yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai dari suatu variabel acak atau random variable tersebut. Yang kedua sebagai pondasi untuk inferensia statistik atau statistical inference, di mana inferential statistik ini adalah proses mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Hampir semua teknik inferensia dibangun di atas asumsi tentang distribusi peluang. Yang ketiga, sebagai alat untuk membuat prediksi atau model. Ini merupakan distribusi peluang memungkinkan kita untuk membangun model prediktif. Yang keempat, sebagai perhitungan probabilitas yang presisi, di mana dengan distribusi peluang ini kita dapat mengetahui bahwa ketidaksesuaian atau dapat menjawab pertanyaan probabilistik secara kuantitatif. Yang kelima, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, di mana ekonomi sebagai perhitungan ekonomi, keuangan, dan manajemen risiko, semua tentang membuat keputusan optimal. Ketika hasil yang tidak pasti, maka distribusi peluang memberikan kerangka kerja untuk ini. Dari pembahasan yang dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi peluang ini membantu dalam menganalisis pola data. Yang kedua, sebagai distribusi seragam memiliki peluang yang sama untuk semua nilai. Yang ketiga, sebagai distribusi binominal sebagai digunakan untuk kejadian dalam dua kemungkinan. Sedangkan yang terakhir bahwa distribusi normal banyak ditemukan dalam data kehidupan nyata sehingga
Distrip peluang ini sangat membantu dalam menganalisis setiap data dan menganalisis hal-hal yang berkaitan tentang keuangan maupun ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Oke.